Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumayanti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B dengan NPM 2013021022 Universitas Lampung. Oke, yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang pramuka. Nah, sejak ditetapkan pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah, mulai dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI, lalu sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, SMA atau MA, dan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, kejuruan atau SMK dan MAK. Sekolah yang belum pernah memasuki pramuka pasti tidak paham atau kurang paham mengenai apa itu pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Ketiga sebutan ini berawal dari sebuah gerakan internasional yang disebut dengan Boy Scout yang bermula di Inggris pada tahun 1907. Gerakan ini bertujuan untuk mendidik karakter para remaja dan membekali keterampilan yang diperlukan untuk masa dewasanya. Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau dikenal dengan nama Baden-Powell itu tuh pencetus utamanya. Nah, gerakan ini masuk ke Indonesia itu dibawa oleh bangsa Belanda dengan istilah Pathfinder. Istilah Pathfinder berganti atas usulan Kiai Haji Agus Salim menjadi pandu dan kepanduan. Pada tahun 1961, dengan adanya keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1961, istilah pandu dan kepanduan berganti dengan istilah pramuka dan kepramukaan. Pramuka adalah praja muda karana yang artinya pemuda yang suka berkarya. Pramuka adalah warga Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. Dalam mengamalkan isi dari satya itu berbeda untuk golongan atau tingkatannya, yaitu siaga, penggalang, dan penegak. Siaga itu mengamalkan dwi satya dan dwi dharma. Dwi satya itu isinya adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma yaitu siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Untuk penggalang itu mengamalkan trisatya yang isinya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Nah, untuk pendegak, serta anggota dewasa mengamalkan trisatya yang isinya adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat serta menepati dasar dharma. Di pramuka itu ada kelompok umur dan tingkatan serta kecakapan menurut Ahmad Zubair pada tahun 2014. Umur 7 sampai dengan 10 tahun itu tingkatan siaga, kecakapannya yaitu mula, bantu, dan tata. Kemudian umur 11 sampai 15 tahun itu tingkatan penggalang dengan kecakapan ramu, rakit, dan terap. Di umur 16 sampai 20 tahun itu tingkatan penegak. Kecakapannya adalah bantara dan laksana. Dan yang terakhir itu adalah umur 21 sampai dengan 25 tahun itu tingkatan pendegak. Kelompok pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamosaka, staf kuartir, serta majelis pembimbing. Secara umum, pramuka dibagi atas dua kelompok yaitu pramuka muda dan pramuka dewasa. Dalam aktivitas hubungan kesehariannya terhubung sebagai adik dan kakak. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia
yang ditetapkan untuk pertama kalinya itu pada tanggal 20 Mei 1961, Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 dan diperkuat oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Selanjutnya yaitu kepramukaan. Kepramukaan ialah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Aspek yang dimaksud itu adalah sistem pendidikan, latihan, dan kegiatan yang ada di gerakan pramuka. Bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, mengamalkan Pancasila, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, menjunjung nilai luhur bangsa, dan berkarakter baik. Tujuan ini diwujudkan dengan berbagai sistem pendidikan kepramukaan yang sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau MK. Lalu, prinsip dasar kepramukaan itu adalah yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup itu sebagai anggota gerakan pramuka ditanamkan dan tumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan para pembina sehingga pelaksanaan dan pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu metode kepramukaan, yaitu suatu cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan yang keterkaitannya keduanya itu terletak pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka. PDK atau prinsip dasar kepramukaan dan MK, metode kepramukaan harus dilaksanakan secara terpadu. Keduanya harus berjalan seimbang dan saling melengkapi. Tiap unsur pada metode kepramukaan merupakan subsistem tersendiri yang memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menjunjung tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Di samping itu, metode kepramukaan merupakan salah satu cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama itu pengamalan kode kehormatan pramuka, kedua belajar sambil melakukan, ketiga sistem beregu, keempat kegiatan yang menantang dan menarik serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda. Yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka, keenam kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan, ketujuh sistem tanda kecakapan, kedelapan sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu kiasan dasar. Kegiatan pramuka dapat berhasil menciptakan peserta didik yang berkarakter jika pada proses pendidikannya tidak hanya mengembangkan teknik kepramukaan atau tekpram semata, tetapi juga dikembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap berorganisasi. Dalam berorganisasi akan diterapkan prinsip-prinsip manajemen atau pengelolaan organisasi seperti perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau penggerakan atau actuating, dan fungsi pengawasan atau controlling. Di samping itu, organisasi yang merupakan sebuah alat atau media kontrol sosial bagi sekolah atau pihak lainnya untuk mengamati sekaligus memantau perkembangan siswa, pihak sekolah akan dengan mudah memantau perkembangan siswa melalui organisasi. Kemampuan berorganisasi, kemampuan merencanakan, kemampuan mengorganisasi, kemampuan mengarahkan atau menggerakkan, dan kemampuan pengawasan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata selepas siswa meninggalkan lembaga pendidikan. Di rumah tangga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan bisnis, prinsip-prinsip manajemen akan dipergunakan. Yang terakhir yaitu pendidikan kepramukaan.
Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan pendidikan kepramukaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, yaitu yang pertama, di depan menjadi teladan, yang kedua, di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga yaitu di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan non-formal, bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, bangsa, dan agama. Gerakan ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 melalui fusi lebih dari 60 organisasi kepanduan di Indonesia. Pada saat ini, dasar hukum gerakan pramuka telah lebih diperkuat, yakni dengan keluarnya UU nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan diselenggarakan menurut metode kepramukaan. Nilai-nilai kepramukaan yang dimaksud di sini adalah satya dan dharma. Sedangkan metode kepramukaan yang dimaksud di sini adalah belajar interaktif dan progresif di alam terbuka dengan bimbingan orang dewasa. Adapun tujuan pendidikan kepramukaan ialah yang pertama, membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak kepribadian dan akhlak mulia. Kedua, menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Yang ketiga, membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan dan keterampilan. Pendidikan kepramukaan itu wajib sebagai kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Secara konstitusional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut secara sistematik kurikuler diupayakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan terorganisasi dan terstruktur di luar struktur kurikulum setiap tingkat pendidikan yang secara konseptual dan praktis mampu menunjang upaya pencapaian tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program pendidikan yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional atau suplemen dan komplement kurikulum yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau kalender pendidikan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler menjabatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda seperti perbedaan rasa akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberi manfaat sosial yang besar. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan melalui lingkungan sekolah atau intramural dan di luar sekolah ekstramural sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang budi
pekerti luhur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Pendidikan kepramukaan dinilai sangat penting. Melalui pendidikan kepramukaan akan timbul rasa memiliki, saling tolong-menolong, mencintai tanah air, dan mencintai alam. Karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan setiap sekolah melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Nah, begitulah penjelasan mengenai pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.